Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Honorable the Principal of Nur Al-Qalam Islamic Boarding School, Ustadz Saudi Sihabuddin STHI, the Honorable all teachers of Nur Al-Qalam Islamic Modern Boarding School, and all students from grade 1 until grade 4. Alhamdulillah, today the first must pray to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala after give us many nikmat, namely nikmat iman, nikmat Islam, and alhamdulillah also today we still live in health condition. Secondly, rahmat and salam let's give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He changed this word from traditional era to the modern era, from the darkness to the lightness. Okay, all students of Modern Islamic Boarding School Nur Al-Qalam, today we say yeah, happy days, happy Santri days, happy days yeah, of Santri Nasional. Alhamdulillah, every year we always celebrate like this. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. And alhamdulillah also every year our student and our institution always dynamic, and this is very important for us. Yeah, okay, sorry, maybe we talk to you all by mixed language, Indonesian and English, like that. Yeah, because this is very important, the message from Hari Santri. Ya, jadi kalau kita lihat bahwasanya sejarah pondok pesantren itu luar biasa di Indonesia itu. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah, bahwasanya pondok pesantren itu dulu awalnya adalah tradisional, tidak mengenal papan tulis, tidak mengenal kapur, tidak mengenal meja, kursi, dan lain sebagainya. Maka orang-orang pesantren dulu sering dikatakan sebagai kaum sarungan. Ya, karena apa? Karena ketika belajar mereka sambil tiduran. Kadang kalau sudah ngantuk betul, bukan belajar tapi tidur beneran. Ya, di sana metodenya adalah metode Bandungan. Ada juga istilah metodenya adalah metode Sorogan. Metode Bandungan yakni kiai membaca kitab, kemudian santri-santri menulis atau mencoret kitab yang ada pada saat itu atau kitab yang dibaca. Kemudian juga ada metode Sorogan. Biasanya kalau di pesantren-pesantren itu sebelum adanya pesantren modern ya, itu ada apa namanya, literatur-literatur yang dibaca. Di antaranya adalah ada Jurmiyah, kemudian ada Imriti, ada Alfiyah Ibnu Malik, itu untuk yang bahasa Arab. Biasanya kitab-kitab itu oleh santri
itu disorokkan kepada kiai. Seperti itu cara belajarnya. Inilah yang disebut dengan sistem sorogan. Kemudian berkembang pesantren itu. Ya, pada zaman tahun 1900-an di Sumatera Barat, di sana mulai ada madras school, mulai ada adabiyah school, didirikan oleh mereka orang-orang yang agak modern atau kaum modern. Disitulah pesantren kemudian mengenal meja, mengenal kursi. Gurunya juga sudah pakai celana, yang tadinya pakai sarung. Seperti sekarang pakai celana. Walaupun ketika itu pakai sarung juga pakai celana. Ya. Kemudian setelah begitu mengenal gurunya, ada yang pakai dasi. Ketika itu dasi masih sebagian orang Islam mengatakan haram. Karena itu adalah pakaian-pakaian kaum penjajah, pakaian Belanda dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian setelah begitu berangsur orang itu melihat ada modernitas di situ. Ya. Maka munculnya madrasah itu adalah bentuk daripada modernisasi pondok pesantren. Dan kemudian pondok pesantren juga terus berangsur, ya. Ada pesantren modern. Seperti yang pertama kali didirikan adalah di sana di Sumatera Tawalib, di Sumatera Barat, ya. Kemudian Pak Kiai Zarkasi belajar dengan Pak Profesor Mahmud Yunus. Setelah begitu membawa konsep, kemudian dibawa pulang ke Jawa Timur. Pesantren beliau yang tadinya masih tradisional kemudian dirubah oleh beliau menjadi pesantren modern. Disinilah kemudian sekarang muncul pesantren itu ada 3. Ada pesantren tradisional atau yang sering disebut dengan pesantren salafiyah. Kemudian ada pesantren semi modern, pesantren salafiyah yang di dalamnya ada sekolah. Kemudian juga ada pesantren modern yang disebut dengan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, ya, atau Ma'had Litarbiyatil Islamiyah Al-Hadithah. Seperti itu. Nah, inilah perkembangannya sampai dunia sekarang. Ketika itu santri masih dilihat sebelah mata oleh kaum birokrat, oleh kaum politis, oleh negarawan. Kemudian angsur-angsur santri kemudian diberilah penghargaan, diberilah penghormatan. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak santri yang menjadi politisi, santri yang menjadi birokrat, santri yang menjadi negarawan, santri yang menjadi pejabat negara ini. Seperti itu. Maka inilah momen kita, ya, sebagai santri untuk bangkit, ya, bangkit merebut segalanya sehingga kita bisa menguasai Indonesia ini adalah yang mayoritas Islam. Bahkan sekarang sudah mungkin sekitar 80%, ya, Indonesia itu Islam. Oleh karena itu ketika santri tidak bisa merebut kepemimpinan itu, maka kita akan celaka. All the students from grade 1 until grade 4, ya. Kemudian bagaimana santri kepeduliannya terhadap bakti kepada negara, di mana di situ ada kata-kata hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Apakah santri tidak cinta tanah air? Justru santri itulah yang ikut berjuang mengusir penjajah. Di dalam bukunya Zamakhsyari Dhofir, Bilik-bilik Pesantren, di sana dikatakan dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng itu ada di Cukir, Jawa Timur sana. Ternyata di Cukir itu ada pabrik tebu yang didirikan oleh Belanda. Disitulah para santri setiap malam itu bergerilya, ya,
membunuh atau mengusir para penjajah, walaupun dengan senjata yang sangat sederhana, cuma dengan bambu runcing, bambu yang dikasih runcing, kemudian untuk mengusir para penjajah. Tapi luar biasa, karena dengan kekuatan yang hebat, dengan kepercayaan tauhidullah yang hebat, maka bambu runcing itu bisa mengusir penjajah yang mereka notabene adalah bersenjata lengkap, punya meriam, punya bom, punya senjata yang modern, tapi bisa diusir dengan bambu runcing. Karena apa? Karena kekuatan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati of Modern Islamic Boarding School Nur El Kolam ini, kalian harus bangkit, kalian harus belajar dengan betul-betul, kalian harus membuang malas, kalian harus membuang fitnah, kalian harus amanah, ya, menjalani perintah, menjalani pemerintah guru, perintah orang tua. Agar apa? Agar kalian menjadi santri yang di sini dikatakan adalah santri siaga jiwa raga. Siaga itu artinya adalah siap, ready, ya, by physical and by soul, ya. Jadi santri itu harus siap, siap jiwanya. Nah, ini yang pertama, siap jiwanya, ya. Karena dalam Islam itu kan al-aqlus salimu fil jismi salim, jiwanya siap, siap berjuang, siap belajar, siap mengisi kemerdekaan, siap menjadi imam. Inilah jiwanya, pemberani, jangan malas, mandiri, berpikir bebas, ukhuwah Islamiyah tetap sederhana. Inilah jiwa kita sebagai seorang santri. Kemudian raga kita bagaimana? Kita tidak boleh tidur terus, tapi kita harus olahraga. Kita tidak boleh membiarkan badan kita sakit, tapi kita harus berobat. Ya, seperti itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, this is our moment, ya, for bangkit, ya, until we can stand up by good with ourselves, with our competition, ya, namely we have kompetensi iman, we have kompetensi Islam, we have kompetensi ilmu pengetahuan, ya, and let's we explore our kompetensi in our body, in ourselves, until we can take all the power in this nation, namely Indonesia. Are you ready? Are you ready? Do you understand? Do you understand? Okay. I happy if your answer like this. Yeah. And let's our closing, and we must say, yeah, happy days of Santri Nasional Indonesia. Thank you for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.